Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentu saja apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan tentunya itu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih ya untuk dukungannya selama ini ya, itu sungguh luar biasa untuk pelayanan ini supaya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang ibu yang bernama Sumiati ya. Setelah dibaptis, beliau bernama Lydia Sumiati. Nah, apa yang terjadi dengan ibu ini ya? Ibu ini adalah seorang muslimah yang cukup taat di masa lalu, tetapi sejak kecil ternyata beliau adalah seorang muslimah yang kritis, selalu mempertanyakan apapun tentang ajarannya. Dan beliau dilarang untuk bertanya-tanya karena itu melanggar kelaziman yang ada pada masa itu. Tetapi pada saat beliau menjadi remaja, entah bagaimana Tuhan menuntun Ibu Sumiati ini untuk mengenal Kristus tanpa disadari. Ibu Sumiati ini dibawa ke rumah doa yang di sana dia ditampung, dididik, diperkenalkan kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan disitulah mulai terjadi hal-hal yang ajaib dalam hidupnya sampai akhirnya beliau mengalami masa-masa sulit ketika beliau dianiaya oleh keluarganya sendiri. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Nama saya Sumiati. Saya dari keluarga Bapak ada keturunan Jawa, Mama asli Banten, Rangkas Bitung, ya Lebak. Kita dibesarkan di awalnya saya mau memberikan kesaksian bahwa keluarga kami tidak ada satupun yang Kristen, bahkan tidak terpikir oleh saya mau bercita-cita itu mau jadi orang Kristen, tidak. Cuman saya itu dari kecil memang udah kayak mencari gitu. Jadi pada saat itu tahun 89, saya kelahiran 84. Jadi pada tahun 89 kita masih di Jakarta, itu masih emak sama bapak itu masih di Jakarta. Nah, tapi setelah saya masuk SD 91 pindah ke kampung di Banten. Nggak tahu kenapa, pokoknya kita pindah semua ke Banten. Nah, dari situ kehidupan berjalan seperti biasa. Emak ibu rumah tangga. Sedangkan bapak itu dia kerja, tapi dia nggak bisa pulang pergi karena kan dari Jakarta ke Banten itu jaraknya tuh sekitar 5 jam ya. Jadi bolak-balik tuh nggak bisa, jadi sebulan sekali. Nah, Bapak akhir bulan pulang 2 hari aja, balik lagi ke Jakarta. Nah, saya sekolah seperti biasa, anak kecil pada umumnya diajarkan ngaji, sholat gitu. Karena memang di sana tuh tidak ada ya, tahu Baduy tidak? Baduy dalam, Baduy luar itu di kampungku. Jadi sama sekali tuh yang namanya Tuhan Yesus itu atau Kristen itu nggak ada lah di otak tuh, nggak ada ya, di benak tuh nggak ada. Dan tetangga pun nggak punya gitu, orang Kristen tuh pokoknya jauh-jauh lah dari Kristen tuh nggak ada ya. Nah, tapi karena memang ya di firman itu dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih, atau ada lagi firmannya yang berkata engkau tuh ditenun dari rahim ibu kan. Jadi setelah saya Kristen itu saya baca bahwa kita ada tuh sebelum dunia ada gitu. Berarti kan kita tuh udah ditentukan kan. Nah, pada emak tuh orang yang biasa lah ya, nggak kita tuh orang yang biasa-biasa aja, sederhana. Nah, emak kan saya juga memang punya hati seperti murah hati gitu, orang itu suka memberi dari kecil ya, suka menolong. Jadi pada saat itu kelas 3 SD apa kelas 4 gitu, emak tuh suka kebiasaan tuh suka nyuruh jualan di sekolahan waktu kecil ya. Pas jualan itu kata emak gini, ini kalau 20 tusuk uangnya harus 20 tusuk, karena dia tahu kan saya suka ngasih-ngasih gitu.
Nah, akhirnya pas habis nih jualan kan cilok, loh kok ini nggak sesuai yang dapat gitu. Ternyata saya tuh suka dikasih-kasihin ke orang karena nggak tega kalau ngeliatin temen melongo gitu. Kamu kenapa gitu? Pengen cilok tapi nggak punya uang. Oh, yaudah ini nih makan-makan gitu. Jadi dari kecil tuh memang punya hati tuh yang seperti itu gitu. Udah Tuhan taruhkan tuh seperti itu. Nah, seperti biasa malamnya tuh disuruh ngaji gitu. Pas ngaji itu, saya biasalah kabur-kaburan karena saya berpikir tuh apa sih nggak ngerti gitu. Maksudnya harus maaf ya nggak ini. Kalau saya bilang sama emak, kenapa sih kalau sholat tuh harus wudhu gitu. Terus kenapa kalau maaf kalau pipis atau buang angin gitu kita harus balik lagi wudhu itu kenapa mak dimarahin gitu. Masalah udah dari logika tuh udah kayak nggak masuk akal gitu dulu ya waktu kecil. Padahal masih kecil loh itu masih SD. Kata mah udah jalanin aja katanya jangan suka nanya-nanya kayak begitu. Nah dari perenungan saya kalau sendiri itu suka bengong gini kalau kecil ya waktu kecil. Kalau ini nggak ada bumi ini apa gitu. Ini nih apa dunia ini jadi apa gitu. Terus Allah itu yang nyiptain siapa sih gitu. Allah itu berbentuk apa? Allah itu bagaimana sih gitu. Jadi udah kritis memang dari kecil tuh mau tahu tuh hal-hal kayak gitu gitu. Jarang ya. Perasaan tuh anak kecil punya pemikiran kayak gitu kayaknya jarang banget gitu. Tapi tapi Tuhan tuh sudah menaruhkan kayak jadi waktu kecil itu suka nanya-nanya kayak begitu. Akhirnya pas nanya-nanya waktu kecil itu ada satu yang Pak, saya maaf ya, saya tuh datang bulan tuh kelas 2 SD. Nah, pada saat itu malam, saya kan nggak berani ngomong sama orang tua ya, kalau saya tuh lagi datang bulan. Disuruh ngaji, pas saya kabur kan nggak boleh ngaji. Saya nggak bilang, karena saya masih kecil pada saat itu. Bapak saya datang kan sebulan sekali. Pas orang anak-anak udah pada pulang ngaji, saya belum datang kan, belum pulang, ternyata main kan adik saya namanya Cecep. Cep, si Teteh kemana kok belum pulang? Ih, nggak ngaji dia, Pak. Bapak itu punya sapu lidi 3 di kepang jadi satu itu buat nyabet kalau kita tuh nggak sholat, nggak ngaji tuh disabet gitu. Pada saat itu saya dicariin kan, namanya masih Incum ya. Cum, itu Bapak katanya marah-marah. Saya ulang langsung deg-degan kan. Aduh, diapain nih saya nih sama Bapak gitu kan. Akhirnya udah gitu pas saya sampai rumah saya tahu nih mau disabet saya kabur lewat pintu belakang terus saya ngumpet di kandang kambing pada saat itu di depan tuh ada kandang kambing tapi orang tua kan tahu ya karena kambing kok jadi berisik bunyi gedebak-gedebuk terus kata bapak gini cum pulang katanya nggak bakalan disabet kok katanya masa binatang aja maksudnya binatang aja nggak dipukulin gitu masa kamu dipukul gitu bener pak gitu tuh pak katanya ketahuan katanya dia ngumpet di kandang katanya ya udah pas didatengin akhirnya tetap saya disabet itu pas mau disabet gini saya bilang pak lagi datang bulan gitu terus kata bapak kenapa kamu nggak ngomong katanya kalau lagi datang bulan gitu ya kan kita nggak namanya masih kecil tuh umur 8 tahun nggak berani bilang sama orang tua kalau kita tuh lagi datang bulan gitu akhirnya udah nah berjalannya waktu seperti biasa tuh nggak ada saya sholat nih ceritanya pas saya sholat saya nanya lagi ya Allah bener nggak ini masalahnya ini kalau misalnya nenek moyang saya Buddha pasti saya Buddha nenek moyang saya Hindu pasti saya Hindu nenek moyang saya Kristen kayaknya Kristen nggak disebut ya karena nggak ada di otak nggak ada kepikiran kayak begitu terus berarti kita ikut nenek moyang dong gitu kan pokoknya gitu deh ya udah gini aja deh sekarang aku mau sholat mau bener-bener mau zikir aku mau memohon sama engkau tuh mau ditunjukkan lah apa kayak gitu surga kah apakah gitu kan akhirnya udah doa udah sholat nih udah doa udah tasbih kan kita punya tuh udah puluh udah macem-macem udah 100 kali udah putaran udah banyak kita berdoa begini benakku begini mungkin pas kita melek mata tuh ada surga kah ada apa gitu ternyata tembok depannya nggak bisa nggak ada maksudnya nggak ada ya berarti belum kali gitu masih terus pas kita pulang sekolah masih SD ya pulang sekolah sorenya kita ke sekolah madrasah nah saya masih ingat pas sholat madrasah itu kan dikasih tahu tuh nabi ini pas Nabi Isa nggak tahu kenapa tuh saya pengen nanya kenapa dia mujizatnya
kayak bikin burung dari tanah. Kalau di ajaran kita dulu, mujizatnya itu bikin burung jadi dari tanah, terus intinya itu menghidupkan gitu, menghidupkan yang mati lah gitu. Terus saya di dalam hati bilang begini, bukannya yang punya nyawa itu hanya Tuhan gitu, maksudnya Allah, kok bisa bisa menghidupkan, maksudnya yang mati jadi hidup gitu, kok bisa gitu. Nah dari situ saya bertanya, masalah Imam Mahdi juga saya bertanya, ya seperti biasa dimarahin. Nggak boleh, pokoknya di luar jangkauan kita ini nggak boleh ditanya-tanya kayak gitu-gitu. Udah kamu tuh belajar aja gitu. Sholat aja, ngaji aja, nggak usah nanya-nanya yang kayak begitu-gitu gitu. Ya udah, kenapa sih kok dimarahin gitu? Mau nanya yang kayak gitu-gitu, kenapa mereka tuh marah gitu, kayak nggak suka gitu. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba kan seperti yang saya bilang tadi, saya kan punya hati tuh kayak memberi gitu. Tiba-tiba tuh makan, kalau nunggu bapak datang sebulan itu kan suka ngutang gitu di warung. Tiba-tiba tuh saya ngutang Indomie banyak, saya bagiin ke teman-teman. Karena saya pikir tuh zaman dulu kan zaman Sarimi ya, dikremes-kremes gitu bumbunya dimakan mentah. Terus pas emak mau bayar utang bulanan, loh kok ini ada Indomie? Lah kan si Incum katanya yang ngutang. Saya dimarahin kan, kenapa kamu ngutang Indomie banyak banget? Ya mak, dibagi-bagiin, habis kasihan buat temen-temen kayaknya tuh pengen makan Indomie tapi mereka nggak ada uang. Pokoknya kayak gitu-gitu ya. Dari kecil tuh udah punya jiwa itu seperti itu, sampai ngomong sama mama, nanti kalau Encum udah gede, nanti Encum pengen ngebangun masjid, beli beras banyak, beli Indomie banyak, beli minyak banyak, nah telur banyak, nanti kita masukin ke kantong, kita bagi-bagiin ke janda-janda. Padahal aku susah pada saat itu, cuman pemikirannya tuh udah kayak gitu kata emak, jangan bangun masjid lah katanya, nyumbang aja sama masjid, kalau bangun masjid mah kebanyakan, kata emak gitu. Oh gitu ya mak, iyalah kata emak gitu. Jadi emak tuh tahu dari kecil tuh saya tuh punya hati memang seperti itu. Nah singkat cerita, 97 lulus SD, akhirnya saya masuk SMP. Nah pas masuk SMP itu seperti biasa tuh, belum ada tanda-tanda, belum, masih normal, masih biasa saya melakukan aktivitas seperti anak-anak biasa, ngaji biasa, sholat biasa, bertanya lagi tetap nggak dijawab. Nah akhirnya pas catur ulan 2, catur ulan 1 saya bagus nih nilai. Pas catur ulan 2 saya nggak terima, ini kenapa eh, rankingku di belakang gitu, maksudnya paling ujung gitu. Marah banget. Pokoknya di jalan tuh nggak A, nggak I, U, E, enggak, langsung dirobek aja itu rapot, dilempar ke belakang. Pokoknya nggak mau sekolah lagi, soalnya nilainya jelek gitu. Nah, tiba-tiba tuh tetangga rumah tuh ada mau kerja nggak gitu kan, di rumah gitu kerja. Ya udah ke Jakarta aja kerja gitu kan. Kerja tuh itu 98, 97. Umur kayaknya masih 14 deh, masih 14 tahun. Kerja tuh, udah kerja di rumah orang itu, suami istri, ada anak 4 kalau nggak salah, atau 3 ya, lupa. Akhirnya pas kerja ternyata dia punya suami itu tidak baik gitu, maksudnya namanya dikit anak kecil kali ya dilihatnya. Saya kan waktu kecil tuh penampilannya itu udah gendut ya, gendut, montok gitu. Jadi kayak memancing gitu hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi saya kabur tuh dari rumah itu, padahal masih kecil. Saya udah kabur, akhirnya kerja lagi. Pokoknya dari 2 tahun itu sebelum kenal Tuhan, itu kerja terus, tapi nggak pernah ada yang beres. Maksudnya kabur lagi, tukang kabur gitu dulu tuh. Nggak nyaman dikit kabur, nggak nyaman dikit kabur gitu, nggak pernah bertahan. Nah akhirnya tanggal tanggal 24 Desember di tahun 99 saya dapat kerjaan baru nih. Dapat kerjaan baru, ada satu ibu tapi dia belum menikah. Nah, saya kerja di situ. Saya baju tuh cuman bawa tuh kayak sekarang tuh ada tas-tas Alfa, Indomaret ya. Sekarang kan ada dibeli dijual. Nah, kayak gitu dulu saya bawa. Saya taruh di depan rumah itu ceritanya, di terasnya gitu, di kursi. Nggak tahu kenapa ini si baju ini ditaruh di teras itu. Zaman dulu itu mau kerja itu ada penyalur ya. Jadi ada penyalur, misalnya ke rumah ini dia harus bayar penyalur itu berapa gitu. Jadi kita ditaruh di situ, bayar penyalurnya. Pada saat itu saya diantar penyalur, bayar. Oh iya, ada terlewat ya. Sebelumnya saya ngompol. Saya itu punya sakit ngompol.
dari kecil sampai umur 18 sampai saya percaya Tuhan itu. Ngompol itu nggak berhenti. Maksudnya gini, kita nggak berasa gitu kalau mau pipis tuh dia keluar sendiri gitu. Padahal udah diurut, udah dibawa kemana-mana itu nggak bisa. Emak itu udah katanya, Teh Sari, nama ibu saya Sari namanya. Teh Sari bawa katanya ke tukang urut katanya. Mungkin dia tuh bahasa Sundanya bilang turun berok ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Pokoknya bahasa Sunda kalau ada orang Sunda di sini turun berok itu pasti paham. Oh ya, akhirnya kaki di atas, kepala di bawah, udah digoncang-goncang begini, tetap aja ngompol. Pokoknya ngompol deh itu. Kalau misalnya ke mall kita kemana kan ngantri ya toilet. Kalau saya udah bilang, Mbak, misi saya duluan ya, soalnya saya nggak bisa nahan pipis. Ih, nggak bisa ngantri belakang lah. Katanya saya udah kecewer duluan gitu, udah pipis duluan di jalan. Pokoknya nggak bisa kemana-mana. Saya pakai pampers juga nggak mau lah, kan udah gede gitu. Pokoknya saya nggak mau, pokoknya titik pakai pampers tuh nggak mau. Nah pas ngompol itu, pas saya kerja juga saya bilang, saya ngompol Bu, aduh gimana nih repot juga ya ada orang kerja tapi ngompol gitu. Akhirnya terpaksa lah ibu bilang pakai perlak ya gitu, pakai pakai apa kek kata supaya kasurnya nggak bau gitu, nggak bau pesing. Kalau pakai perlak kan kamu bisa atur lah kamu bagaimana gitu. Iya Bu, ngomong gitu deh. Aduh, kata emak gini, kok bisa ya dia pergi dari rumah padahal dia ngompol gitu. Emak aja tuh setiap tahun ganti kasur kapuk. Zaman dulu kan kapuk ya. Di apa tuh? Dikeluarin kapuknya ganti yang baru. Kalau kasur baru dibuat si Cecep adekku. Yang bekas si Cecep buat aku. Gitu terus nggak ada berhentinya. Sampai umur ditinggal tuh umur 14 tahun di kampung karena 2 tahunnya aku 14. Pokoknya dari 2007 itu aku di kampung tuh emak masih ngurus ngompol ya. Dari tahun 97 ke 99 tuh aku udah gak di kampung karena aku udah merantau ke sana sini kerja. Bantu emak ceritanya. Nah, pas tanggal 24 aku dapat orang kerja nggak tahu di mana itu tempatnya di Jakarta kalau nggak salah Jakarta Timur tapi tepatnya nggak tahu di mana. Saya udah seperti biasa si calo itu udah dikasih uang sama si ibu, ya saya seperti biasa lah, masak, cuci, beres-beres. Kalau nggak salah nggak sempat makan deh, karena saya kan orangnya kerja gitu. Akhirnya mereka tuh lagi pada di rumah, saya mau nyapu halaman nih ceritanya, mau nyapu halaman, tiba-tiba ini mak dalam ingatanku ya sekarang, dibawa tasnya ditaruh di sini keluar pagar jalan, keluar portal, masuk portal, keluar gang, nyebrang jalan raya, pokoknya nggak tahu gimana nih kaki, pokoknya kaki nih jalan ke sana ke sini, jalan di dalam perjalanan itu anehnya nggak ada pikir kayak kosong gitu, kayak tahu dihipnotis nggak sih kalau kalau zaman sekarang tuh kayak dihipnotis gitu ya, nggak, soalnya nggak ada kayak gini mungkin ya. Kalau sekarang saya udah percaya Tuhan tuh kayak dipegang gitu, kanan kiri tangan kanan tuh kayak dipegang, ayo jalan gitu, kayak kayak begitu. Karena perasaan tuh ada portal kan perumahan, kita nunduk begini jalan, terus nanti nyebrang jalan raya, pokoknya sampai mau azan maghrib ke Duren Sawit, perumahan Duren Sawit. Di situ ada apa? Uh, Halaman ini masjid ya, bukan balkonnya kayak teras gitu. Saya nangis di situ duduk termenung itu 24 Desember 99. Saya nangis lagi, ya Allah, kenapa aku ada di sini ya? Perasaan aku tadi kerja gitu. Kenapa aku ada di sini nangis kan kayak kayak gimana tuh pokoknya nangis. Oh, nangis itu kayak memang kayak anak kecil gitu kayak terus ada jualan es klenong gitu zaman dulu kan didorong-dorong gini ya, klenong gitu zaman dulu tuh. Nah, akhirnya kata kata bapak-bapak Eskolon tuh, dia kenapa nggak tahu Pak ini saya kenapa ada di sini ya, saya kan kerja. Oh ya udah tenang aja katanya, jangan nangis nanti bapak cariin kerjaan katanya, tenang di sini perumahan pasti banyak ada yang nyari kerja katanya. Iya Pak, mungkin dia udah muter. Nah di situ ada salah satu rumah doa, namanya nggak apa-apa kayaknya disebutin namanya Karenova. Dia mendirikan rumah doa khusus, rumah doa yang dia doakan untuk dikirim jiwa-jiwa, kata kakak ini mas setelah aku percaya. Nah terus rumah doa itu isinya ada orang Samarinda, ada orang
ada orang NTT ya, pokoknya ada orang kayak gitu-gitu mukanya ya. Terus ada orang Batak 2. Nah, orang Batak 2 ini adik kakak. Namanya Kak Kesha di tempat itu, Kak Kesha sama Kak Yulia. Kak Yulia dia kerja di salah satu hamba Tuhan, di salah satu gereja ya yang saya pertama bertobat, nggak apa-apa sebutin aja katanya Iberia. Nah, Kak Yulia ditelepon sama Kak Kesha. Yulia, kamu mau ke gereja bareng? Iya Kak, tapi tunggu dulu, saya harus tunggu ibu dulu katanya. Dia juga kerja. Nah, ya udah kita tinggal ya. Ya udah ditinggal lah mereka Natalan. Kak Yulia ini datang ke Duren Sawit, posisi pintu digembok karena kan mereka udah berangkat. Nah, Es Klenong itu mungkin menyampaikan ya, ada yang nangis gitu di depan masjid. Nah, mereka ke sana nyamperin, "Kenapa Mbak?" "Iya nggak tahu ini kenapa saya ada di sini," gitu. "Saya kerja loh tadi," gitu, "tapi saya juga nggak tahu di mana ini kok ada di sini," gitu. Nah, "Ya udah sini sini aja nanti tunggu tunggu kakak saya juga nih ditinggal," gitu. Dan setelah saya mengerti, itu ternyata tuh, rentetan-rentetan itu Tuhan bawa ke rumah itu dan Kak Yulia kenapa, ibu suruh menunggu ibu yang datang, ternyata itu supaya terlambat gitu kan. Jadi karena ada saya di sana gitu, mungkin gitu ya maksud Tuhan. Nah akhirnya, lama gitu, nggak ngomongin agama nih, enggak. Biasa ngomongin pekerjaan, malah ngomongin duniawi karena nggak paham kan, nggak ada kepikiran juga gitu. Nah akhirnya itu jam maghrib dia datang itu 1:30 malam. Pas 1:30 malam datang, Yulia kamu kenapa terlambat?" "Ih kakak, saya nungguin ibu dulu." Kak ini ada mbak-mbak ini nangis," katanya. Kamu siapa?" gitu. "Saya Sumiati," kata saya gitu ya. "Saya Sumiati, saya nggak tahu juga kenapa sih ada di masjid itu ya, karena saya juga nggak tahu," gitu kan. "Sudah masuk sini masuk," gitu. Masuk, pas masuk di pintu dapur itu mereka taruh tas, semua mereka tasnya ditaruh, duduklah kita. "Kamu gimana ceritanya? Kamu dari mana? Kamu ini siapa?" gitu. Saya Sumiati, saya orang Sunda gitu. "Saya lagi kerja tadi, tapi kenapa pas nyapu halaman tiba-tiba saya bawa tas, tiba-tiba saya keluar. Saya juga tidak tahu kenapa juga, nggak tahu juga kenapa." Nah, ya dia tanya, "Terus agamanya apa?" "Saya Muslim, saya Islam." "Mana KTP-nya?" "Belum ada, kan saya masih umur berapa ya waktu itu ya, pokoknya belum dari sekolah itu kan nggak ada ngurus KTP, nggak ada. Memang tidak punya KTP, belum waktunya juga." Nah, akhirnya terus dia bilang, eee, dia bersaksi cuman ngomong gini doang, "Kamu tahu tidak," katanya, Tuhan Yesus itu Tuhan," kata dia. Nah, pas nyebut Tuhan Yesus itu Tuhan, itu kayak ngejeblak tuh di hati saya, langsung saya bilang begini, "Kalau Tuhan Yesus Tuhan, yang kemarin saya sembah itu siapa?" gitu kan. Terus, saya langsung langsung bergejolak tuh, karena selama ini yang saya cari kan, terus saya satu pertanyaan ke Kalinda bilang gini, itu yang ngomong itu Kalinda, "Tuhan kalau Engkau berkehendak, Kalinda tuh menyaksikan, acara ini biar kita tuh, gimana sih namanya kakak pertama gitu kan, jadi rindu juga," gitu. Nah akhirnya pas Kalinda ngomong kayak gitu tuh, hati saya langsung, ih kalau memang benar-benar ya Tuhan Yesus itu Tuhan, terus kemarin siapa gitu yang aduh pokoknya gimana ya, tapi kayak kayak seneng gitu, kayak gimana sih kayak anak kecil dikasih mainan tuh seneng banget gitu. Nah terus saya satu pertanyaan ke Kalinda, "Kak, di Kristen ada kasih nggak?" Langsung dia menjelaskan, "Justru itu, kita ini begini-begini," kata dia. "Kamu tahu salib itu ya?" "Tidak lah, saya tidak tahu salib. Salib itu kayak gimana?" Dia langsung jelaskan. Salib, Tuhan itu disalib karena dia mengasihi. Kan dia jelaskan tekan yang ke sini dan yang ke sini, pokoknya ke Tuhan dan ke sesama, pokoknya dia jelaskan. Dari situ saya ngerasa tuh kayak gimana ya, kayak kayak, botol kosong yang diisi air, ya langsung ya udah bentuknya air gitu, percaya gitu. Percaya itu mah nggak ada penolakan, nggak ada apa. Terus kayak ada sukacita di sini, kayak penuh gitu. Saya bilang gini, kalau sekarang setelah udah Kristen 23 tahun, kok paling gampang saya yang diinjilin gitu, kok orang susah banget. Maksudnya kok orang dikeraskan hatinya gitu. Ternyata aduh, salibnya ternyata panjang gitu kok. Gampang mudah di depan gitu ya. Percaya Tuhan itu kayak
kalau saya ya, kalau saya mendengar kesaksian dari channel ini tuh semuanya tuh kayak dikeraskan hati dulu, bimbang dulu, ini dulu. Tapi kenapa saya tuh langsung detik itu juga dengar Tuhan Yesus Tuhan tuh di dalam hati saya kayak terima gitu. Bahwa Tuhan Yesus tuh Tuhan tuh bener-bener Tuhan. Nah, ya udah kata kakak, mandi, kamu belum mandi kan? Iya kak, aku belum mandi. Mandi naik ke atas. Ya karena itu rumah doa ya, bawah tuh khusus doa. Atas kita tidur, ada kamar, 2 kamar, 1 kamar mandi, ada ruangan juga. Nah, akhirnya kita berdoa. Pas kita berdoa keliling di situ diajarkan sama Kak Renova yang punya rumahnya. Dia salah satu, dia ini di Bea Cukai ya. Jadi Kak Renova ini memang sengaja mendirikan rumah di situ, rumah doa, dan dipercaya Kak Linda. Kak Renova belum ada di situ, masih di rumahnya. Nah akhirnya Kak Linda suruh kita, didikan Kak Renova mau tidur mesbah, bangun tidur mesbah, baca firman. Pokoknya itu aja kegiatannya itu kayak di surga, bukan kayak di bumi. Pokoknya kegiatan rohani karena di situ rumah doa. Nah, pas habis mandi, naik ke atas itu sekitar mungkin jam, karena kita habis ngobrol-ngobrol, 2:30 kalau nggak salah, subuh. Kita sebelum tidur kita berdoa karena besok paginya juga Natalan, mereka ke gereja, saya juga langsung ke gereja. Di situ pujian penyembahan. Nah, pas pujian penyembahan, nggak tahu kenapa nih mulut saya ini kayak orang Kristen dari lahir, dari bayi, dari kandungan. Saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tuh kayak orang Kristen gitu. Makanya teman-teman kayak Kak Linda, Kak Kesha, Kak Yulia itu berpikir ini dalam hati mereka bersaksi. Ini kayaknya bohong, ini kayaknya bukan orang Islam gitu. Nggak mungkin dia langsung mulutnya itu langsung memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan gitu. Kayak gimana sih? Kayak kita tuh udah ditaruhkan hati kita tuh dengan tentu memuji Tuhan. Nah, selesai doa, dia Kalinda tuh langsung langsung bingung. Sebenarnya kamu ini, sumpah kak, aku nggak tahu. Kalau memang aku, keluargaku semua dibantu tuh Muslim gitu kan. Ya sudah, kamu sekarang doa doa. Doa apa kak? Doa, kita tuh kalau mau tidur doa kata dia. Terus bagaimana doanya? Seputar tidur kata dia. Jadi kayak langsung itu mah kayak amatir gitu, kayak gimana sih? Kita tuh enggak kayak dididik langsung kayak bayi-bayi Roni, enggak, kayak langsung kayak anak kecil tuh langsung, kamu jangan, kamu berdiri kayak begitu kan. Langsung aja saya doakan, Tuhan, Tuhan aku mau makan gitu kan. Terus akhirnya mereka kayak senyum-senyum gitu. Terus akhirnya pas Amin, Kalinda bilang begini, Dek, kalau mau tidur, doanya seputar tidur. Kalau mau makan, baru itu makan katanya. Oh gitu ya kak. Iya kan nggak tahu. Iya sudah biar Tuhan juga ngerti katanya. Pas tidur, besoknya Natalan. Pas saya pertama kali ke gereja, senengnya itu luar biasa. Kayak nemu apa sih itu? Pokoknya kayak nemu sesuatu tuh yang hilang gitu. Bener-bener saya bersuka cita, bahagia. Oh ibadahnya tuh kayak gini. Karena saya memang langsung yang tepuk-tepuk tangan itu ya. Ada sukacita, tapi mereka juga ada nangisnya, ada senyum-senyumnya, ada pokoknya campur-campur ya. Musik itu di situ saya benar-benar itu masih umur 16 kalau nggak salah, umur 16 tahun. Besoknya saya tanggal 26 Desembernya saya langsung telepon orang kampung. Ada beberapa yang punya handphone ya, walaupun handphone zaman dulu itu 360 kalau nggak salah tuh yang zaman dulu yang gede-gede itu. Saya telepon, saya bilang, Mira, saya udah Kristen. Nyebar, pokoknya nyebar dari situ tuh. Saya tuh nggak mikir ya, kalau ternyata itu tuh sangat amat yang namanya mereka itu jijik gitu, kayak benci banget sama aku. Orang tua tahu kan, bapak tahu tuh. Bapak langsung ngamuk langsung, pokoknya kamu tuh cuman masih kecil gitu. Enggak, maaf, pas malamnya itu nyembah itu tanggal 25 saya ada mimpi. Nah, saya mimpi itu ada kayak di pinggir laut gitu ya. Jadi kayak ada diusung gitu dua cowok kayak ngusung, kayak apa, ngegendong peti, tapi kayak peti itu kayak ada orang yang mati gitu di dalamnya, itu darah semua. Mimpi saya itu kayak seperti itulah pokoknya. Nah, saya nggak cerita sama kakak karena saya pikir itu mimpi biasa kan. Besoknya pas Natalan, belum perjumpaan ya, saya juga ada dijumpai Tuhan pas habis sholat. Oh iya, ada keraguan juga di malam kedua setelah Natal. Nah, besoknya ke gereja,
Natalan seperti biasa, langsung telepon teman-teman, langsung heboh di kampung. Ada daunnya lagi tuh setelah ketemu Bapak. Kayak turun lagi gitu, kayak imannya tuh kayak turun setelah Bapak ngomong, "Kita ini," Bapak kan Jawa ya, "Kita ini tuh keturunan keraton, berdarah biru, tidak ada," katanya, "orang Kristen ke kamu nih ya," katanya, "ngaco aja kamu, ngaco," gitu. "Makanya hidup tuh jangan ngaco," kata Bapak tuh gitu ya. Akhirnya, saya, "Kamu dari kecil tuh Islam ya, nggak ada kayak gini-gini, Kristen nggak ada." Terus saya mulai bingung ya, maksudnya mulai, kenapa ini, emang bener ya, saya salah ya gitu kan. Terus sampai di Bapak belum bawa emak ya, akhirnya besoknya tuh Bapak pulang ke kampung, dia bawa emak itu punya bayi tuh waktu itu Iis kan lahir, bawa emak iya, emak masih anak kecil, bawa bayi kan, jadi emak tuh ngerasa hidupnya tuh kayak, ini anak kecil, anak yang pertama masuk Kristen, diomongin satu kampung, kayak emak tuh kayak menderita gitu pas saat itu. Dibawalah ke rumah Karanova itu, ke Durensawit. Akhirnya dijelaskanlah ke situ, "Ini anak saya nih mau saya bawa," katanya. "Soalnya ini nggak bener," gitu kata Bapak. Ya tanya sama anaknya gitu kan, "Mau nggak?" Bapak saya bilang, "Pak, saya nggak mau ikut gitu, saya mau di sini," gitu kan. "Enggak, kamu harus ikut pulang," katanya gitu kan. "Pokoknya kamu harus pulang." "Nggak mau Pak," gitu kan, "pokoknya nggak mau," gitu. Nah, ya udah karena saya nggak mau, ya udah emak akhirnya balik lagi Pak sama Bapak ke kampung, tapi sebelum pulang kampung, di situ kata Kalinda bilang gini, "Pak, Bapak lihat kebenarannya." Kalinda tuh nginjil bahwa Isa Almasih itu nanti dia akan terkemuka katanya di bumi, pokoknya dia dia itu nanti akan jadi hakim. Dilihatin di Al-Quran, ada Al-Quran gitu kan. Langsung Bapak ambil Al-Quran itu, langsung dia angkat Al-Quran, dia bilang gini, "Sumpah demi Allah," katanya, "kalau kamu tetap Kristen, nggak mau balik sama Bapak, kamu nggak akan ketemu Bapak lagi," gitu. Terus saya sempat, ucapan Bapak itu sempat dalam hati gini, "Ya Allah, pokoknya gini deh, kalau memang saya salah ninggalin Allah, kasih saya azab seperti yang di film-film zaman dulu kan film-filmnya gitu ya. Kasih saya azab gitu kan. Entah itu saya keluar belatung kah dari mata kah, apakah pokoknya supaya aku balik lagi ke kamu ya Allah," gitu kan. Tetapi kata saya, "Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, lindungi saya, pokoknya, jaga gitulah," kayak gitu doanya. Udahlah berlalu itu. Emak pulang, nah Karenova, seminggu kemudian ada baptisan. Kalau Tiberias kan maaf ya, nggak ada, eee, kayak pemuritan, CD gitu nggak ada ya. Dia langsung langsung dibaptiskan. Nah, selang beberapa lama Karenova pindah ceritanya ke, Jawa. Kalau nggak salah Semarang pada saat itu. Nah, kebetulan yang dibawa saya yang ke Semarang. Tunggu, sebelum ke Semarang, Karenova tuh ada sakit hepatitis waktu itu, hepatitis A apa hepatitis B gitu. Pokoknya yang kita tuh dipisahkan sama kakak. Kamu, kan tidurnya kan yang bawah itu kan ruang mesbah ya. Karena kakak kena sakit, jadi kita tuh semua di ruang mesbah, kakak yang di kamar atas. Nah saya nih, bayi-bayi rohani lah gitu, imannya tuh masih kental-kentalnya. Saya keluar pagar, saya ke gereja. Waktu itu Durensawit ke Menteng Prada pada saat itu lantai 4. Kalau Bapak Ibu jemaat Tiberes zaman dulu pasti tahu ya, Menteng Prada lantai 4. Saya nggak ada uang. Saya naik angkot itu, naik bis waktu itu, naik apa, Metro Mini ya, yang agak besar itu, yang agak tinggi. Ke itu, saya duduk, saya tutup mata, saya bilang ini, "Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong," karena saya nggak bawa uang, karena saya mau ke gereja waktu itu, karena waktu itu ada kesembuhan ilahi ya. Tapi itu yang angkot yang apa, kondektur itu gini-gini kan, kecres-kecres itu si uang receh itu. Nah, akhirnya saya dilewatin kan, dia mungkin entah itu Tuhan yang tolong atau entah pikir dia saya udah bayar atau saya tidur tuh nggak tahu lah. Pokoknya lewat tuh, bebas kan, berarti kan saya berhasil kan. Akhirnya saya masuk ke Menteng Prada, saya ibadah. Jadi pas antar call, saya kan Bapak Riji biasa ya minyak urapan gitu. Saya, "Pak, tolong Pak, kakak saya sakit hepatitis." Terus Bapak Riji nubuatkan, "Kakakmu sembuh, kakakmu tidak sakit hepatitis," pokoknya gitu. Ini
minyak urapan ini dari Menteng Prada ke mana, ke Durensawit, itu saya kekepal gini, seperti biasa, nggak ada uang. Pulang tuh gimana gitu kan. Seperti biasa lagi, saya begitu lagi, namanya bayi itu, bayi gimana sih, kalau bayi berarti kan masih dilindungi ya sama orang tuanya. Saya menganggap Tuhan Yesus itu orang tua saya gitu kan. Jadi, terserah dia gitu mau ngelakuin apa, tapi di jalan yang benar ya. Jadi tangan tuh begini gitu kan, ada minyak gitu kan. Sampai rumah, pokoknya lewat lagi ya, kondektur ini tetap giniin uang gitu, tapi saya tutup mata, saya berdoa tuh Tuhan lewatkan karena saya nggak punya uang. Saya jalan kaki gitu dulu tuh, kayak cinta-cinta mula-mula itu, pokoknya ada orang, maaf ya, banyak yang minta-minta kan dulu di jalan, nenek-nenek, saya kasih perjamuan, pokoknya harus dimakan gitu. Ini mereka nggak tahu itu apaan kan, itu hosti kan, dimakan, perjamuan diminum, pokoknya diolesin minyak yang sakit-sakit itu pokoknya. Akhirnya pas sampai rumah kata Kalinda gini, "Kamu tuh ya dari mana aja," katanya, "kok ngomong keluar, Kak maaf Kak, ini aku dari gereja." "Ya Tuhan, emang kamu ada uang?" "Nggak ada." "Terus bagaimana?" Pokoknya itu aja ceritanya, "Aku mau ke atas." "Ih nggak boleh." Katanya, "Aku udah dibaptis ya, namanya Lydia." "Lydia nggak boleh ke atas, Kakak lagi apa tadi?" Enggak, ini minyak urapan," gitu kan. Saya terjang aja kamarnya Kakak. "Lydia ngapain kamu ke sini? Kakak tuh sakit." "Enggak Kak, ini minyak urapan Kak," gitu kan. Saya doain gitu, ternyata puji Tuhan besoknya Kakak itu pulih gitu ya, itu nggak pakai nunggu lama-lama ya, besoknya itu Kakak sembuh, dicek ke dokter, tidak ada hepatitis, pokoknya sembuh di situ. Nah, kalau kata Karinova gini, "Lydia, ini bukan kamu ya, tapi Tuhan pakai kamu." "Iya Kak," gitu. Aku juga nggak ada kepikiran, kita nyebut tuh nggak ada kepikiran kan, namanya masih bener-bener masih cinta mula-mula. Nah, Kakak itu dapat surat pindah ke Semarang. Saya yang diajak sama Kakak ceritanya. Saya diajak ke Semarang, di sana kan gerejanya Betani kita. Saya pelayanan juga, guru sekolah minggu pada saat itu. Pokoknya cinta mula-mula lah sama Tuhan itu kayak gimana ya. Salib sedang terjadi di kampung tuh yang menghadapi emak. Belum ke saya nanti kalau ke saya. Itu emak tuh dihujat, macam-macam. Kata saya bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, jangan kau ambil nyawanya. Karena yang punya nyawa itu Tuhan." Kan emak udah ngomong, kata emak tuh bisa mati jantungan. Enggak mak, enggak mati. Tenang aja, yang punya nyawa itu Tuhan Yesus, bukan emak. Emak ini punya sakit jantung ya, jangan sampai emak tuh jantungan katanya. Enggak, tenang aja. Malah yang meninggalkan bapak kan waktu dia ngangkat itu. Nah nanti itu, pas pada saat saya di Semarang ikut kakak, saya pelayanan jadi guru sekolah minggu, tiba-tiba bapak neror terus katanya. Itu tahun 2001 ya, mau 2002. Bapak neror terus katanya ke rumah Durensawit. Anak saya mana gitu kan? Anak saya mah pokoknya, tunggu dulu sebelum ke Semarang, ke Menteng Prada dulu ibadah raya hari Minggu. Nah, si Cecep tuh ada ngabarin saya bilang gini, "Kalau hari Minggu gerejanya di mana?" "Di Menteng Prada, Cep." Ternyata itu bapak Uwa itu suaminya kakak dari emak ya, Uwa, terus sepupu-sepupu gitu ya, adikku si Cecep tuh ternyata tuh sudah menjaga di pintu Menteng Prada, pintu keluar orang mau ke gereja. Si Cecep cerita nih, mau diambil paksa gitu, mau dibawa lagi ke kampung, mau di rukiah katanya. Nah, setelah ibadah, dia katanya satu-satu orang nggak terlewatkan, satu-satu pokoknya dicari gitu, satu-satu. Akhirnya sampai sampai tidak ada orang di gereja itu, tidak diketemukan saya, padahal saya ada di dalam. Itu bagaimana ceritanya itu? Pas saya ingat sekarang, itu mungkin Tuhan membutakan Kak, atau bagaimana gitu. Sehingga tidak dilihatnya kan, saya itu tidak dilihat sama keluarga gitu. Nah akhirnya Cecep cerita, "Lu ke gereja nggak sih?" "Ke gereja." "Keluar nggak dari pintu utama nggak?" "Keluar dari pintu utama." "Oh nggak ada," Kak Cecep. "Masa yang nggak ada?" Jadi mereka tuh dibagi, ada pintu yang dari gerbang keluar jalan raya, ada yang pas banget pintu mall Menteng Prada itu yang orang-orang pada keluar dari gereja. Tapi saya katanya tidak dilihatnya, tidak ada. Padahal saya normal, keluar aja gitu. Saya juga nggak ngelihat mereka, anehnya tuh nggak ngelihat. Nah, akhirnya kita ke Semarang sama kakak, karena saya diteror terus, kakak ternyata imannya lemah. Mungkin dia bosen kali ya, capek juga nih diteror. Toh bukan kakak yang ngajak
ke Kristen, dia yang datang gitu kan, dia yang percaya sendiri, kenapa saya gitu yang kayak yang disalahkan gitu dengan keluarga saya gitu. Akhirnya saya ditelepon disuruh pulang ceritanya, disuruh pulang ke kampung. Saudara, ibu-ibu, kalau cinta mula-mula itu kita tuh kemana-mana itu pokoknya Tuhan Tuhan aja ya nggak takut. Saya ada beli CD di sana, namanya kaset ya kaset rohani, namanya kasetnya itu Lisa Udah. Dulu dia penyanyi dangdut, tapi dia udah percaya Tuhan gitu kan, nyanyi dangdut. Ya udah, saya kan nurut ya waktu itu. Lydia, Ida, kamu pulang aja ke kampung. Saya juga udah capek katanya diteror terus sama bapak kamu. Nanti kita doakan dari sini katanya, biar kamu dilindungi Tuhan. Oke Kak, itu 2000, kalau nggak salah udah mau 2002 ya, kalau nggak salah ya, karena saya lupa juga. Nah 2002 saya di jalan naik bis gitu ya, dari naik kereta ya, naik kereta sampai dari Jakarta itu saya naik bis pokoknya arah ke kampung itu. Nah pas arah ke kampung kan lumayan lumayan lama tuh bisnya. Saya bilang ke kondekturnya, Mas boleh nggak pasang CD ini yang saya bawa gitu kan. Oh boleh boleh, zaman dulu kan dangdutan tuh ceritanya, dangdutnya tapi lagu rohani. Saya nggak ada tuh zaman dulu ya, bayi-bayi rohani itu nggak ada tuh, kita malu satu, takut, memberi kemanapun kita berada tuh maunya nginjil, maunya ngomong Tuhan Yesus terus gitu. Pokoknya nggak kayak mungkin kalau udah lama-lama tuh kayak oh, orang juga mungkin takutnya kita dimarahin ya. Sekarang nih kalau dulu mah enggak. Pokoknya ngelihat supir angkot, ngelihat orang lah yang membutuhkan tuh kita pasti bilang Tuhan Yesus Tuhan gitu. Nggak ada mungkin kita nggak mikir, mungkin kita ditolak lah, dipukul, nggak ada pikiran kayak begitu. Pokoknya ngomong aja tuh. Akhirnya satu bis itu denger pujian yang dinyanyikan oleh Lisa Udah itu namanya, boleh dilihat di YouTube tuh ada. Lisa Udah itu nyanyi dangdut, kan mereka suka dangdut kan. Ternyata tuh dangdutnya dangdut rohani gitu pokoknya. Nah udah selesai nyampe Rangkas Bitung, saya ambil kasetnya, akhirnya saya nyampe ke rumah, udah di rumah ternyata udah nunggu, udah keluarga itu udah karena kan saya pas Kristen itu nggak pulang ke kampung kan, saya di situ di Karenova itu. Nah dari situlah salib mulai saya pikul di satu ruangan itu, mulailah kamu itu harus begini, kamu nggak boleh nanti kalau orang tua mati nanti kamu nggak bisa mendoakan, nanti dia ditanya bagaimana bagaimana. Nah akhirnya udah bawa aja katanya ke ada kiai di sana di kampung. Nah saya berdoa kan dalam hati, Tuhan Yesus tolong gitu kan, Tuhan Yesus tolong. Tapi anehnya gini ya, dari yang saya bertobat itu 99 tanggal 24 Desember, kok kayak Tuhan bukakan gitu semuanya. Saya baca Alkitab pun kayak ngerti gitu. Misalnya saya baca di Kejadian, itu kayak di otak tuh, padahal saya kan nggak berpendidikan, saya kan cuma 1 SMP doang. Tapi kayak firman yang saya baca itu, kayak Tuhan tuh singkapkan. Bahkan kalau yang lucu ya, firman yang lucu, kayak contoh ya, saya baca firman tuh di, kalau nggak salah itu yang masalah yang masalah apa yang dibangkitkan itu Lazarus. Ya, Ya, iya Lazarus. Pas Lazarus kan murid-muridnya kan bilang begini, Lazarus tidak mati gitu kan, baiklah dia tidur, baiklah kita maksudnya nunggu di sini gitu kan, ada kan firman kayak begitu. Terus di situ perasaan saya tuh kayak lucu gitu, Tuhan tuh kayak, oh Tuhan nih lucu sekali. Maksudnya murid-muridnya kan kalau memang dia tidur ya udah ntar kan juga dia bangun, kan maksud Tuhan dia bukan tidur tapi dia mati, baiklah kita mati juga dengan dia. Terus saya ketawa gitu, firman itu seperti hidup bagi saya pada zaman itu ya, padahal saya baru banget itu, baru mengenal Tuhan. Jadi setiap baca firman itu pokoknya maka menangisnya Yesus tuh saya nangis gitu, kayak firman tuh kayak hidup lah gitu. Nah, akhirnya pas saya pulang ke kampung, dibawa ke kiai itu, ke jalannya tuh agak jauh ya, berbatu-batu namanya di kampung. Tiba-tiba di tengah jalan mati lampu. Pas mati lampu, Tuhan kayaknya ini salah satu pertolongan Tuhan deh gitu kan. Ya udah, akhirnya pas sampai ke sana, pas dia mau suruh saya
doa kalimat syahadat lagi, tiba-tiba ada tamu, Pak, namanya Kiai ya, Pak Kiai ada yang meninggal kata di kampung sebelah. Nah, Pak kalau meninggal itu kan otomatis Pak Kiai ini yang ke sana. Nggak sempet ngurusin saya itu, dia cuman nyatet-nyatet ini aja, apa namanya, ayat-ayat itu ya, supaya ditaruh di air putih, terus nanti diminum, biar bersih katanya, biar setan-setannya itu keluar katanya dari badan saya, dia nggak perlu ini juga nanti katanya, soalnya ini genting kan, akhirnya dia pergi, saya bilang gini, oh iya, saya ingat juga firman, saya kan rajin baca firman, karena Karnova kan dididiknya bener-bener keras, saya baca firman, ada saya baca ayat gini, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan kena bahaya kan. Saya ingat firman yang saya pernah baca itu keluar dengan sendirinya gitu. Ada gitu kayak kayak Tuhan materaikan gitu, kalau hidup gitu. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, sekalipun aku minum ini nih, karena paksa Toma di depan mata kita, ini minum, minum gitu kan. Saya kan nggak boleh juga ngelawan kan, minum gitu. Saya minum itu, si itu, si ya biasa aja hati saya, maksudnya ke Tuhan gitu. Suruh sholat, ya sholat, tapi kan doanya dia kan nggak dengar kan apa yang saya doakan. Saya kalau gini, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus ampun, Tuhan Yesus, oh itu aja lah. Nah, eh, Bapak bilang gini, itu 2002 ya, Bapak bilang gini, Mak, ini nitip anak, jangan sampai kemana-mana, titip. Iya, kan namanya juga udah rencana Tuhan ya. Makan ada ke kalinya, ada kemana-mananya kan. Saya kan bukan binatang yang di kerangkeng gitu, yang dirantai kan bukan. Pas emak ke kali, saya nggak tahu kenapa itu kayak keluar gitu, keluar dari sini gitu. Saya nggak ada uang, tapi saya tahu emak tuh nyimpen uang di mana, kayak kayak di apa di bawah baju gitu kan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya ini ngambil uang emak gitu kan, buat ongkos aja, buat ongkos aja Tuhan. Hari ini tuh ada ibadah ke di Menteng Prada, saya kan apalnya Menteng Prada, di Menteng Prada. Nah, kenapa saya tahu dari kecil udah ke Jakarta? Karena sebelumnya kan saya tinggal di Jakarta memang. Saya udah dididik orang tua itu ke sana ke sini tuh sendiri dari kecil ya. Jadi udah nggak, ibarat kata nggak katro gitu. Saya memang tahu Jakarta udah nggak kampungan gitu, udah tahu. Nah, pas ke Menteng Prada, itu uang pas-pasan buat ke Menteng Prada. Kalau saya beliin makanan, nanti saya nggak nyampe ke Menteng Prada gitu. Itu pun udah sampai Menteng Prada, saya nggak tahu lagi mau kemana, saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak tahu. Nah, pas di kereta ke Rangkas Bitung mau ke Cikini itu, ke Tanah Abang, saya lapar banget gitu kan, Tuhan lapar banget nih tadi, kenapa tadi saya nggak ini ya, nggak makan dulu gitu. Oh iya, pas mau ke, kan dari kampung saya ke Rangkas Bitung itu 1 jam ya, 1,5 jam. Nah, emak habis nyuci itu lewat dari mana? Dari kali kan. Saya duduk di depan. Saya bilang, ih emak, terus saya nundukin kepala gitu kan supaya emak tuh nggak lihat kaca mobil gitu kan. Kalau lihat kaca mobil kan otomatis saya disuruh turun kan, suruh balik. Nah itu emak nggak lihat. Ceritanya pas saya udah nyampe kereta, saya lapar banget Tuhan. Terus pas saya bilang, saya inget ini, Tuhan, pokoknya setiap firman yang dibaca tuh muncul lagi. Apa, makananmu bukan dari roti saja ya, ada kan firman gitu, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah gitu kan. Pas saya ingat itu langsung bertahap berapa kali itu, kayak habis makan sebakul gitu. Oh gitu, ih, kok saya jadi kenyang ya gitu, kok intinya kenyang, ada kekuatan gitu. Nah, singkat cerita nyampe lah ke Menteng Prada. Pas nyampe di lift, ketemu orang Ambon kalau nggak salah ya, orang Ambon, soalnya rambutnya keriting segini ya. Ingat banget, bawa saya bawa tas baju. Kamu dari mana? Dari kampung katanya gitu kan. Ini mau ngapain? Mau ibadah kan? Enggak, maksudnya bawa baju mau kemana? Nggak tahu katanya. Pulang ibadah saya nggak tahu lagi mau kemana. Pokoknya iman saya tuh memang dari dulu tuh yang top markotop lah. Dia nggak takut gitu kemana juga pergi, karena dia tahu tuh ada bapaknya gitu, ada Tuhan Yesus maksudnya. Nah udah, di situ saya ketemu Kak Elizabeth. Nah, kakak ini adalah kakak rohani saya setelah Karenova ya. Kakak Elizabeth ini orang Manado. Sekarang puji Tuhan dia jadi wakil gubernur ya di Manado. Kakak, mudah-mudahan juga kakak bisa menyaksikan ini. Akhirnya ketemu Kak Elizabeth, akhirnya pulang ibadah, omong lah orang itu ada anak kasihan, katanya dia nggak tahu lagi mau kemana gitu. Mungkin Kak Elizabeth digerakkan hatinya, dibawanya lah saya ke tempat Kak Elizabeth. Nah, dia waktu itu di Cililitan, ibadah di Menteng Prada pada saat itu.
dibawa ke Cililitan, biasa sama dia tuh dijadiin adik rohani, dididik. Kakak pelayanan waktu itu di Cawang Kencana pada saat itu. Dibawa habis dari kakak ternyata tuh hidupnya juga pas-pasan kan. Kakak ternyata sembari kuliah pada saat itu, kuliah lagi. Lid, kita puasa ya, kita nggak ada yang bisa kita makan, kita puasa. Ya kak, gitu. Pokoknya yang semenjak saya Kristen ini, saya tuh kayak dioper ke sana, dioper ke sini, dioper ke sana gitu ya. Sampai ketemu sama Pak Budi Harso, dia ada rumah sakit di Bekasi. Nah, saya diangkat jadi anak sama, saya manggilnya Papi sekarang, Pak Budi Harso. Akhirnya saya dibawa ke Bekasi itu 2003 ya, udah 2003 saya dibawa ke Bekasi, saya kerja di rumah sakit itu yang punya papi itu. Jadi apa aja itu disuruh di ruang OK, di ruang FEK, di PK, di apotek, di mana-mana pokoknya cuman tukang disuruh-suruh aja ya, suruh Lid ini mandiin bayi, Lid ini pokoknya kayak gitu. Nah, di situ 2003 sampai ke 2004 biasa-biasa aja tuh, orang tua udah nggak nyari lagi. Ternyata bapak itu marahin emak tuh habis-habisan. Saya dicari, tapi bingung mau nyari kemana gitu. Karena Pak bilang, saya tidak tahu lagi semenjak Lydia pulang ke Rangkas, dia tidak ada ke sini. Jadi jangan cari anak bapak ke sini. Saya tidak tahu kata Karnova itu ya yang di Duren Sawit. Saya kan nekat ya mau ke sana ke sini. Pokoknya yang penting ikut Tuhan. Walaupun saya nggak tahu juntrungan. Mau kemana, tinggal di mana tuh saya nggak tahu. Nah akhirnya sama papi ini di kos lah di Bekasi. Nah baru tuh kayak ada naungan hidup, kayak udah jelas tuh, baru tuh. Nah di situ saya dibeliin handphone sama papi, yang handphone nit gitu ya, handphone biasa. Nah udah berjalan waktu seperti biasa, kesaksian seperti biasa. Saya tuh hidupnya memang suka bersaksi, memberi biasa. Nah akhirnya 2004 Agustus 2004 Agustus, bulan Agustus, tanggalnya saya lupa, entah sesudah 17-an atau sebelum. 7 hari itu saya membicarakan Bapak terus ke tetangga, ke teman kos. Saya bilang, Mbak, Bapak saya itu begini. Ternyata Bapak saya pada saat mau pulang ke Jakarta, kan dia sebulan sekali kan pulangnya. Di jalan tuh dia katanya, ngomong ke yang dia punya bos itu, saya mau pulang katanya. Kok Pak Kusnadi pulang sekarang sih? Iya pokoknya saya mau pulang gitu. Terus air mata tuh katanya jatuh terus si bapak itu. Kenapa Pak Kusnadi? Saya ingat anak saya kata gitu. Setelah meninggal nih dia cerita. Saya ingat anak saya, kok saya gagal jadi orang tua gitu. Saya nggak bisa ngurus dia sehingga dia jadi Kristen. Terus kata tante gini, astagfirullahaladzim, kok bisa ya kayak gitu. Iya, saya juga nggak tahu. Bapak pulang nih di jalan, mau nyampe ke kampung, mungkin 30 menit lagi. Dia tabrakan, bapak terlempar, bapak pakai helm ya lengkap, tapi di situ katanya ada batu. Kena batu itu kepala. Yang nabraknya dia sempat ngebangunin bapak, dibawa ke rumah sakit Rangkas Bitung. Malamnya emak mau nunggu bapak datang, ternyata yang datang ambulan, bapak sudah meninggal. Tapi iya, maksudnya sebelum bapak meninggal itu, yang tahun 2000 yang saya pulang itu ya dari Semarang, saya udah bawa Alkitab ya. Maaf ya, lupa. Saya bawa Alkitab, saya baca Alkitab di kamar, karena kan stop kontak kamar. Saya balik lagi ya. Di kamar saya sama kamar emak itu stop kontak lampunya satu. Jadi kalau emak matikan kamar saya mati gitu. Jadi saya ambil lilin itu lampu tempel itu, saya nyalain, saya baca firman begini sampai bener-bener kelihatan tuh lilin. Tanpa disadari kan lilin kan dari minyak tanah ya. Bangun tidur hidung saya tuh hitam-hitam tuh, kena kena asapnya itu ya, hitam-hitam. Kata emak, ini anak tumben nih, kenapa nyalain ini? Biasa dia maunya gelap kan. Pas emak nyapu kolong ada Alkitab. Di situ emak dibakar itu Alkitab. Pokoknya berapa kali pulang itu, berapa kali Alkitab tuh dilenyapkan sama emak. Nah akhirnya kembali ya, pas bapak meninggal, emak itu nangis histeris. Itu 2004 ya.
Nah, saya nih yang 7 hari itu saya ngomongin Bapak terus itu, tiba-tiba itu kartu SIM saya itu mati karena saya nggak isi pulsa, lupa. Dengan gampangnya tanpa berpikir nanti kalau keluarga gimana telepon, itu saya nggak pikirkan itu. Pokoknya saya ganti kartu seperti biasa, seperti kayak nggak ada yang salah. Ternyata itu hari pertama, sampai hari ke-7 mereka berusaha nyari saya tuh di mana gitu, ke siapa nyari gitu, karena ini bapaknya udah nggak ada gitu. Tapi saya juga di Bekasi itu selama 7 hari itu ngomongin banget terus nggak berhenti gitu, mungkin kayak kayak firasat kah atau apa ya, nggak tahu. Pas hari ke-7 tiba-tiba temen namanya dokter ya, dokter Kristi bilang, dia masih manggil saya tuh nama nama yang dulu. "Cum," katanya, "coba deh telepon ke kampung, kayaknya ada sesuatu deh di kampung." "Ada apa sih?" "Coba telepon dulu." Saya ke ruangan papi kan, "Pi, boleh minjem teleponnya nggak, Pi?" "Iya boleh," kata papi. "Mau telepon siapa?" "Telepon di kampung, Pi," gitu kan. "Oh ya udah telepon." Pas saya telepon, "Halo." Iya, saya nggak telepon ke rumah kan saya nggak punya telepon, telepon tetangga. Yang ngangkat tuh teman seangkatan saya, namanya Neng Ica ya. Pas angkat, "Cum, kok nggak pulang? Emang kenapa? Kan bapak udah nggak ada," katanya. "Maksudnya?" "Bapak udah meninggal," kata, "udah 7 hari." Langsung ini telepon nih jatuh, saya duduk gitu kan, saya kayak nggak bisa napas, kayak kayak gimana, itu kan saya baru 4 tahun Kristen ya. Saya nggak bisa napas, kaget, shock, bercampur aduk, tapi nggak bisa nangis, tapi gimana sih campur aduk gitu. Saya ingat, saya bilang gini, "Ya ya Tuhan, kok tega banget sih, kalau mau kenapa enggak saya gitu, kenapa harus Bapak? Kan Bapak masih dibutuhkan sama emak, sama adik-adik, kalau saya kan nggak dibutuhkan lagi, saya kan, ya coba kenapa nggak saya?" Gitu, pokoknya langsung nyalain, nggak nyalain sih ya itu mah ya, cuman komunikasi gitu. Terus saya diingatkan lagi sama Tuhan, katanya, "Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, kau tetap mengikut aku," gitu. Oh iya ya, pernah juga ngomong kayak gitu, oh waktu Sita mula-mula itu. Oh iya ya, mungkin Bapak itu kan cuma titipan doang ya, tetap Bapakku tuh memang Engkau Tuhan, ya udah maaf gitu kan. Tapi nangis kan, anehnya tuh kayak kayak memang kayak udah beda gitu. Ternyata tuh sebelum meninggal, Bapak ngomong ke Cecep adikku yang di bawah aku bilang begini, "Cep, kok Bapak mimpi ya?" katanya. "Mimpi apa, Pak?" "Kok si Teteh itu ada di seberang sana, yang kita nggak akan bisa ke sana, dan si Teteh pun nggak bisa ke sini, karena kayak ada jurang yang memisahkan gitu, kayak kayak ada sesuatu yang memisahkan." Tapi yang Bapak heran, Cep, kenapa sih si Teteh pakai baju putih katanya. Dia kok kenapa pakai baju berkilau-kilau gitu, kayak gaun pengantin itu tuh kayak gaun pengantin itu berkilau-kilau. Nah di situ saya ingat ingat lagi ya, kenapa Bapak ngomong kayak gitu, berarti Tuhan Yesus nih bener gitu. Terus saya juga bilang kan kalau memang saya salah sih diajak gitu kan. Tapi kenapa Bapak yang meninggal gitu. Duduk itu kondisi duduk ya. Kondisi duduk itu saya masih ngomong seperti itu. Nah akhirnya kata Papi gini, "Kamu mau pulang, bisa nggak?" "Bisa Pi, aku mau pulang Pi," gitu kan. Akhirnya pulang ke kampung, di jalan itu nangis, gak berhenti nangis. Sampai kampung itu, emak pas sampai kampung, emak tuh histeris, nangis, kata tetangga, kirain tuh teringat lagi tentang suaminya yang meninggal. Ternyata anaknya datang. Tahu sendiri kan saudara kalau kita udah berpindah itu, makanya katanya jangan bikin orang tua itu durhaka gitu, kayak gitu-gitu. Nggak bisa ngedoain kan gitu kayak. Akhirnya saya nggak sedih tuh, kayak satu air mata pun nggak jatuh di depan mereka. Pas sampai kamar, baru saya di situ nangis gitu kan. Akhirnya ada ponakan dari bapak, bapak kandung bawa ke itu, ke mana? Ke kuburan. Ya udah doa-doa kan, tapi saya nggak doa itu, cuman Tuhan, bener ya dia bilang nggak ketemu lagi gitu. Maksudnya ucapannya itu benar-benar kejadian gitu. Dan jadi saya ketemu terakhir itu 2001 apa 2002 gitu. Terakhir yang di rumah itu, di rumah Karupa itu. Jadi sampai sekarang tuh saya nggak ngelihat lagi, terakhir tuh enggak. Nah akhirnya dari situ berjalannya waktu, kehidupan saya
benar di Bekasi, kembali ke Bekasi itu 40 hari Bapak saya pulang, 40 hari Bapak saya pulang lagi ke kampung nenek saya. Nenek saya itu kayak apa ya, kayak sekarat gitu. Karena Bapak kalau di kampung kan ya acara meninggal itu kayak di ngaji-ngajiin lagi ya 40 hari, 7 hari, 1 hari, 3 hari kayak gitu. Nah 40 hari lagi ada masak-masak di rumah saya di rumah nenek gitu. Saya memang udah doa, Tuhan adalah satu 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 aja yang diselamatkan juga. Nah, pas nenek sekarat ini, dari situlah kesempatan saya nginjil. Saya bilang, "Nek, bilang Nek, Tuhan ampuni." Jadi saya bimbing dia ya, saya bawa namanya udah tua, sekarat, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, disuruh nurut gitu. Jadi dia ngomong, saya terima gitu, saya terima Tuhan sebagai Tuhan, pokoknya dan juru selamat ampuni gitu ya. Udah selesai, saya urapin pakai minyak dan dia dipanggil Tuhan dengan benar-benar mulus gitu. Saya yakin dia sudah dengan Bapak. 40 harinya Bapak, 1 harinya nenekku meninggal gitu. Tapi emak udah curiga kayaknya, soalnya di sini banyak-banyak minyak gitu, minyak berapa. Dengan tenang, tidak ribut, tidak repot, tidak apa tuh nenek meninggal tuh, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Sumiati, dan itu sungguh sangat memberkati kita semua. Dan kita berdoa supaya Ibu Sum tetap semangat di dalam Tuhan, dan beliau terus menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Dan tentunya, biarlah beliau juga akhirnya berdoa bagi keluarga besarnya supaya mengalami jamahan Kristus, mengalami kasih Kristus. Dan kita tetap terus berdoa, Bapak Ibu dan teman-teman semua, tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah mengasihi, dan tetaplah memberkati. Dan saya percaya Bapak Ibu dan teman-teman semua pasti setia berdoa. Karena itulah kerinduan Tuhan supaya setiap jiwa diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.